Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusola di Ekonomi Malas. Kali ini gue mau bahas ada salah satu produk dari BEJ yang katanya akan luncur tanggal 25 September. Bagi beberapa kalian yang memfollow Juliandri, mungkin kalian tahu produk apa itu, yaitu adalah waran terstruktur atau kalau misalkan dalam bahasa asingnya, Amerikanya kita menyebutnya dengan opsi. Nah, gue bakalan ini ya, gue mau point of view gue terhadap waran terstruktur ini, dan menurut gue ini akan menjadi yang menyenangkan karena gue akan memindahkan hampir seluruh dari portofolio US gue untuk masuk ke waran terstruktur ini. Dan again, kenapa? Karena ini menarik. Pertama, waran terstruktur ini cuma punya opsi call and put. Sama seperti di US, sebenarnya cuma ada call and put doang. You can buy call, sell call, atau buy put, sell put. Nah, yang gue masih belum tahu adalah counterparty dari dengan siapa gue akan bertrading. Kalau di US itu ada namanya CBOE. CBOE itu Chicago apalah, gue lupa. Dan kalau nggak salah ada 3 bursa lain ya selain CBOE yang melakukan perdagangan terhadap hak opsi tersebut. Mereka bertugas sebagai market maker sekaligus menjadi bursanya itu sendiri. Nggak tahu ya, cuman berdasarkan pengalaman gue yang di US, market maker ini hanya untuk ketersediaan ketika lo melakukan pembelian, jadi bukan melakukan penjualan. Jadi seandainya lo melakukan sell call, dia belum tentu akan melakukan pembelian gitu. Tapi in the end mereka menentukan harga atas dan batas atas, batas bawahnya. Jadi kalau misalkan market bergerak, mereka akan ready to buy pada harga tersebut. Bagaimana metode perhitungannya? Kalian search sendiri yang namanya Black Scholes formula, yang which is menurut gua dari formula Black Scholes ini terdapat yang namanya sebuah hal yang bisa dieksploitasi lah. Terdapat sebuah kelemahan ya, susah banget ngomongnya. Kelemahan tersebut diakibatkan karena formula ini beranggapan bahwa market tidak akan berubah selamanya. Jadi waktu pas penentuan harga, market selama opsi tersebut dipegang ataupun ketika masa berlaku itu tidak ada perubahan dalam sisi market, dan itulah yang menyebabkan kelemahan dari sisi opsi market menggunakan formula Black Scholes ini. Ada formula lain tapi kebanyakan menggunakan formula Black Scholes. In the end kita akan lihat bagaimana di Indonesia akan bergerak, dan karena yang mengadakan bursa tentu saja nggak akan semua pasar saham di Indonesia, nggak akan semua saham di Indonesia akan punya opsinya. Tapi ada beberapa saham di Indonesia yang akan benar-benar memiliki opsi, yaitu adalah IDX 30. Jadi konstituennya adalah IDX 30 menurut gua karena masalah likuiditas dan lain sebagainya, tapi kita akan lihat lagi. Problemnya adalah seliquid-liquidnya primary market atau pasar saham itu sendiri, pasar opsi itu benar-benar nggak liquid. Karena gua ngeliatnya gini ya, kalau misalkan lu ngecek di Yahoo misalkan Apple Options Market, nah itu kalian bisa ngelihat ada sebegitu banyak listnya untuk Apple saja, dengan masa berlaku yang berbeda, dengan strike price yang berbeda. Apalagi cuma 2 itu aja, strike price dan masa berlaku yang berbeda, dan itu kan kayak 2x2 tabel 2x2, dan itu kan besar sekali. Kalian bisa bayangin tabel 2x2 itu 4 dimensi tabelnya, berarti bukan 3 lagi tapi 4 dimensi. Dan itu ada put dan call. Jadi kalau misalnya kalian buy, sebelah kirinya biasanya adalah kalau misalkan call, sebelah kiri biasanya adalah buy, sebelah kanan adalah sell. Kalau put, sebelah kanannya adalah sama juga, dan itu kalian bisa ngelihat kedua-duanya lah. Apa gue salah ya? Salah kayaknya. Ya kebalik lah. Maksud gue yang sebelah kirinya call, sebelah kanannya put. Kalian bisa buy di sebelah kiri buy atau sell call. Di sebelah kanan kalian bisa buy atau sell put. Sorry banget, gue malas ngedit lagi, jadi ya udahlah, kita masukin aja. In the end, dengan sebegitu banyak market, gue masih belum tahu approach dari Bank Indonesia, IDX atau bursa itu akan melakukan likuiditasnya seperti apa. Karena dia bilang ya, opsi market ini akan berlaku dari seminggu, seingat gue, sampai 2 tahun. Yang dimana 2 tahun itu akan menjadi sweet spot gue untuk melakukan trading di opsi market ini. Kenapa ya? Karena gue belajar dari US, gue udah 2 tahun belajar dari US, gue ngerasa market di sana
totally menarik, tapi gue nggak ngerasa kayak karena gue nggak punya gue nggak punya pemahaman yang lebih terhadap market di sana, menyebabkan gue fluktuasi gue terhadap keuntungan itu benar-benar swingnya keras banget. Sedangkan kalau misalnya gue pindahin dari US ke Indonesia, di mana gue paham dengan marketnya, lebih paham dengan market Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, gue lebih paham terhadap perusahaannya, dan gue benar-benar bisa menemukan perusahaan yang murah di Indonesia dengan cepat dan baik. Akan jauh lebih baik kalau misalkan gue pindahkan tanda kutip judi online gue yang dari US pindah ke Indonesia untuk dilipat gandakan di Indonesia. Kemungkinan besar itu cuma ada sekitar 2-3% dari gua punya portfolio untuk portfolio pribadi, dan gua akan melakukan compounding terhadap uang tersebut. Kalau misalkan emang oke, ya kita akan menggunakan uang itu untuk terus-terusan. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudahlah, it's gone, all's gone, dan semuanya tentang pembelajaran. In the end, gue cuma mau kasih tahu bahwa opsi market ini harus kalian pelajari, bahwa kalian kalau misalnya pengen masuk, dan untuk mempelajarinya sebenarnya nggak sulit, tapi yang jadi sulit adalah masalah guts, masalah pemahaman terhadap bahwa uang kalian bisa habis, berbeda dengan stock market. Ini jauh lebih mengarah kepada forex market. Dan ketika kalau misalkan forex market itu bisa menghabiskan uang kalian, opsi market ini bisa lebih cepat lagi menghabiskan uang kalian. In the end, ini mengenai risk and reward. Kalau misalkan kalian setuju dengan opsi market ini, gue seneng-seneng aja dengan opsi market ini, karena kalaupun marketnya nggak tanking, gue bisa sell put, di mana gue bisa mendapatkan premium di antaranya dengan saham gue yang bisa tetap naik ataupun stagnan. Atau kalau misalkan gue yakin bahwa perusahaan tersebut akan naik, gue bisa buy call. In the end, kalau misalnya ini masuk Indonesia, akan banyak pembahasan seperti ini di podcast gue. Kalau misalkan enggak, ya so be it lah. Gue pengen benar-benar menunggu apa yang akan dilakukan BEJ terhadap opsi market ini, karena gue benar-benar menunggu untuk melipat gandakan uang gue di sini. So, bagaimana tentang pendapat kalian tentang opsi market ini? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa masuk ke Instagram gue @bayutabusola, atau lo email aja ke bayutabusola@gmail.com. Anyway, gue sekarang ada di Noise, gue ada di Spotify dan kawan-kawannya, dan terakhir gue ada di stockpick.id, stock PYEK.id/Bayu. Kalian kalau misalnya mau lihat portfolio gue, dan sementara karena sistemnya belum update, belum ada kepemilikan, tapi minimal kalian tahu saham apa aja yang gue pegang sekarang. See you guys next time, bye.